Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Indrayani, biasa dipanggil Tika dengan NIM belakang 093. Nah, sesuai dalam judul video kali ini, kita akan bahas mengenai naratologi menurut Giraldinet. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang telah mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, tentunya tidak asing dengan mata kuliah telaah prosa. Nah, di dalam telaah prosa ini tentunya membahas berbagai kajian, salah satunya ialah kajian naratologi. Nah, naratologi ini di dalam pengajaran telaah prosa dibagi menjadi dua pertemuan, teman-teman. Nah, pertemuan pertama membahas naratologi secara garis besar, secara umum, dan yang pertemuan selanjutnya membahas mengenai naratologi menurut Giraldinet. Nah, sebelum kita lebih menjauh membahas mengenai naratologi menurut Giraldinet ini, alangkah baiknya kita mengenal dulu nih naratologi. Nah, naratologi ini apa sih? Naratologi merupakan salah satu teori dalam kajian atau kritik sastra. Istilah naratologi sendiri secara global dikenal sebagai studi naratif atau studi tentang bagaimana berbicara dan berpikir direproduksi dalam teks-teks naratif. Nah, jadi naratologi sendiri merupakan studi naratif di mana membahas mengenai penceritaan. Nah, kemudian Giraldinet. Siapa sih Giraldinet ini? Nah, Giraldinet merupakan salah seorang pakar pengembang teori naratologi berkebangsaan Prancis. Nah, kontribusi terbesar Giraldinet terhadap teori ini tertuang dalam bukunya yaitu Discours du Récit yang diterbitkan pada tahun 1972 di Prancis. Nah, beliau sendiri memilih naratif menjadi pokok kajiannya karena mempunyai cangkupan lebih luas analisis tekstual yang nantinya dijadikan alat mengkaji sastra khususnya naratif fiktif. Nah, Giraldinet sendiri membagi pengertian naratif ini menjadi 3, teman-teman. Yang pertama ialah pernyataan sebagai naratif sebagai pernyataan wacana, naratif sebagai peristiwa, dan naratif yang merujuk pada cara peristiwa diceritakan. Nah, naratif sebagai pernyataan wacana ini dengan ini seseorang akan memilih metode untuk menceritakan sesuatu, apakah dengan metode lisan atau dengan tulisan. Nah, kemudian yang kedua ialah naratif sebagai peristiwa. Nah, hal ini mengacu pada cerita itu sendiri yang mempunyai pokok wacana dengan segenap hubungan pertalian, pertentangan, dan pengulangan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah naratif yang merujuk pada cara peristiwa diceritakan. Nah, pada hal ini berkaitan dengan tindakan, bagaimana seseorang menceritakan peristiwa orang lain maupun yang dialami sendiri dengan menarik, sehingga pembaca atau pendengar mudah memahami dan tertarik. Nah, dari pengertian naratif tersebut, Giraldinet mengusulkan lagi 3 istilah, teman-teman. 3 istilah ini yaitu story atau cerita, kemudian naratif atau penceritaan, narrating, dan yang ketiga ialah narrating atau menceritakan. Nah, story atau cerita ini menjadi sebuah petanda suatu konteks naratif. Nah, yang kedua ialah naratif atau penceritaan sebagai penanda yang mengacu pada teks naratif itu sendiri. Dan yang ketiga ialah narating yang mengacu pada suatu aksi atau tindakan memproduksi naratif dalam pengertian lebih luas dipandang sebagai keseluruhan situasi nyata atau fiktif dari peristiwa yang terjadi. Nah, dari ketiga istilah naratif ini, Giraldinet membagi pokok pembahasan struktur naratif menjadi 5 kategori, teman-teman. Yang pertama ialah order, kedua durasi, 3 frekuensi, keempat mood, dan yang kelima voice. Nah, order ini merupakan sesuatu yang mengacu pada hubungan urutan kejadian, cerita, dan pengaturan dalam cerita atau penceritaan. Yang durasi ini
menggambarkan suatu perbedaan waktu kronologi cerita sebenarnya dengan waktu penceritaan. Yang ketiga ialah frekuensi. Nah, frekuensi ini mengacu atau berhubungan dengan intensitas terjadinya peristiwa itu dan penyebutan peristiwa tersebut dalam cerita. Yang keempat ialah mood atau yang berfokus pada kedudukan pengarang, naratif, dan tokoh dalam cerita. Hal ini biasa disebut dengan point of view. Namun Kirill Genet sendiri memberikan istilah baru untuk pengganti sebagai point of view, yaitu vokalisasi. Dan yang kelima ialah voice. Hal ini berhubungan dengan siapa yang bercerita dan dari mana ia bercerita. Nah, dari kelima pokok pembahasan naratif ini, Kirill Genet juga membaginya menjadi beberapa lagi, teman-teman. Yang pertama ialah order, terbagi menjadi dua, yaitu akroni dan anakroni. Nah, akroni sendiri yaitu jika antara waktu cerita dan waktu penceritaan berjalan normal. Anakroni sendiri merupakan waktu cerita dan waktu penceritaan yang tidak terjalin secara normal atau tidak sejajar. Biasanya terjadi prolepsis atau analepsis. Prolepsis sendiri merupakan flash forward dan analepsis sendiri merupakan flashback. Untuk durasi, nah durasi ini Kirill Genet membaginya menjadi 4 gerakan naratif. Yang pertama ialah jeda, yaitu jika waktu cerita terputus sementara masih ada teks naratif. Yang kedua ialah adegan yang terjadi jika waktu naratif sesuai dengan waktu cerita. Yang ketiga ialah ringkasan yang terjadi jika beberapa bagian dari peristiwa terjadi diringkas dalam penceritaan. Yang keempat ialah elipsis yang terjadi jika wacana naratif terhenti meski waktu cerita terus berlalu. Nah, untuk frekuensi ini, Kirill Genet membaginya menjadi 4, yaitu referensi tunggal, referensi anaforis, referensi pengulangan, dan referensi interaktif. Nah, untuk tunggal sendiri adalah penceritaan sekali dari peristiwa yang terjadi hanya sekali. Misal nih teman-teman, dalam suatu penceritaan diceritakan bahwa kemarin saya tidur lebih awal. Nah, dalam kronologi atau cerita yang sebenarnya, hal itu memang terjadi. Kemarin saya tidur lebih awal dan hanya terjadi sekali. Nah, yang kedua ialah representasi, ialah anaforis. Nah, anaforis sendiri merupakan penceritaan beberapa kali dari peristiwa yang terjadi beberapa kali pula. Contoh, Senin saya tidur lebih awal, Selasa saya tidur lebih awal, Rabu saya tidur lebih awal. Nah, dalam suatu penceritaan hal tersebut diceritakan ulang beberapa kali. Dalam kronologi peristiwanya hal tersebut juga terjadi beberapa kali. Kemudian pengulangan, nah yaitu penceritaan atau menceritakan beberapa kali dari peristiwa yang terjadi sekali. Contoh dalam suatu penceritaan, kemarin saya tidur lebih awal, kemarin saya tidur lebih awal, kemarin saya tidur lebih awal. Nah, dalam kronologi peristiwa yang sebenarnya, kemarin saya tidur lebih awal ini hanya terjadi sekali. Dan dalam penceritaan, hal tersebut diceritakan berkali-kali. Kemudian yang keempat ialah interaktif. Interaktif sendiri merupakan penceritaan satu waktu dari peristiwa yang terjadi beberapa kali. Contoh dalam suatu penceritaan, Senin saya pergi tidur lebih awal, Selasa, Rabu, dan lain-lain. Nah, peristiwa sebenarnya hal tersebut terjadi beberapa kali, namun di dalam penceritaan hanya disebutkan sekali. Kemudian mood. Mood ini Kirill Genet seperti yang dibahas pada awal tadi, memperkenalkan istilah vokalisasi sebagai pengganti istilah point of view atau sudut pandang. Nah, Kirill Genet sendiri membagi vokalisasi menjadi 3, yaitu nol, internal, dan eksternal. Untuk vokalisasi nol sendiri ialah teknik di mana naratologi lebih tahu dari tokoh. Jadi narator memposisikan dirinya menjadi yang maha tahu. Kemudian vokalisasi internal yaitu narator hanya mengatakan apa yang diketahui oleh tokoh. Jadi
tidak dilebihkan atau dikurangi dari yang tokoh alami. Kemudian yang ketiga ialah vokalisasi eksternal, yaitu di mana narator mengatakan lebih sedikit daripada yang diketahui oleh tokoh. Jadi, tokoh di sini berposisi sebagai orang maha tahu. Nah, untuk yang kelima ialah suara naratif atau voice. Nah, suara naratif ini berfokus pada time of narrating atau waktu menceritakan, person, dan naratif level. Nah, untuk waktu menceritakan merupakan posisi narator dalam menggambarkan waktu di dalam cerita. Nah, seperti menceritakan masa lampau, masa yang akan datang, masa kini, atau menggabungkan peristiwa yang sedang dan akan terjadi. Nah, aspek person berkaitan dengan siapa yang berkisah dalam cerita tersebut. Apakah naratornya hadir sebagai tokoh dalam cerita yang dikisahkannya atau tidak. Kemudian yang aspek tingkat naratif. Nah, hal ini berkaitan dengan dari mana narator mengisahkan ceritanya. Apakah narator bercerita namun tidak hadir dalam ceritanya, atau menceritakan kisahnya sendiri, atau bahkan menceritakan kisah-kisahnya namun ia tidak hadir dalam ceritanya. Tadi merupakan sedikit pembahasan mengenai naratologi menurut Gerald Genett. Semoga dari video ini teman-teman dapat mendapat sedikit wawasan mengenai naratologi ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, teman-teman.